Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurlaili. Saya adalah mahasiswi dari Tadris Matematika kelas A IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian metode transportasi dengan menggunakan metode modified distribution atau biasa disebut dengan MODI. Selanjutnya, langkah-langkah metode MODI. Yang pertama yaitu menentukan solusi awal menggunakan satu dari 3 metode yang telah dipelajari sebelumnya, yakni NWC atau least cost atau FAM. Yang kedua, hitung nilai-nilai UI dan VC untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VC sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula KIJ sama dengan CIJ kurangi UI kurangi VJ. Keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar KIJ yang paling negatif. Langkah kelima, alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Dan langkah yang terakhir, ulangi langkah kedua sampai 4 hingga semua nilai KIJ positif atau 0. Langsung saja ke contoh soal. Berikut disediakan tabel transportasi, maka tentukan biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan metode transportasi berikut ini. Mari kita simak pembahasannya. Ya, untuk menyelesaikan atau mencari nilai optimum pada metode transportasi, langkah pertama yaitu menentukan solusi awal. Di sini untuk menentukan solusi awal kita menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah dipelajari sebelumnya, yakni NWC, least cost, dan FAM. Di sini saya akan menggunakan metode NWC untuk menyelesaikan atau mencari solusi awal dari metode transportasi pada kesempatan kali ini. Langkah yang pertama, kita tuliskan, kita isi pada bagian pojok barat laut, seperti halnya dengan namanya NWC, yaitu northwest corner yang artinya pojok barat laut, sehingga kita isi mulai dari yang pojok atas ini dengan mempertimbangkan demand dan supply-nya. Kita lihat supply dengan demand yang paling kecil, yaitu antara demand 102 dengan supply-nya adalah 56. Jadi yang paling kecil adalah 56, sehingga kita tuliskan dimulai dari pojok atas ini mulai dari 56. Nah, setelah itu ini kita kosongin karena bagian baris yang pertama ini sudah penuh di 56, jadi yang ini dikosongin. Selanjutnya kita perhatikan, kita isi baris kedua, kita perhatikan demand dan supply-nya, yaitu 102 dengan 82. Lalu kita isikan kembali dengan mempertimbangkan demand dan supply-nya. Di sini demand yang dari baris pertama tadi sudah terisi 56. Selanjutnya kita cari sisanya, kita tuliskan di sini. Ternyata 102 ini dikurangi 56, hasilnya adalah 46. Kita tuliskan sini. Selanjutnya kita lihat 82 ini. Ternyata 82 ini masih kurang penuh kalau hanya diisi 46. Sehingga kita tuliskan di bagian kolom 2 baris kedua juga dengan mengurangi 82 ini dengan 46, sehingga ketemu hasilnya 36. Nah, baris dan kolom yang kedua sudah terpenuhi supply dan demand-nya. Sekarang kita cari yang baris ketiga dengan mempertimbangkan demand dan supply-nya, yaitu 72 dan 77. Maka langkah selanjutnya kita lihat. Tadi yang kolom 2 sudah terisi 36, sehingga jika kita ingin penuh 72, maka 72 dikurangi 36, sehingga kita ketemu 36. Nah, akhirnya kolom kedua ini sudah terpenuhi, yaitu 72. Langkah selanjutnya kita mengisi yang kolom 3 baris ketiga ini dengan melihat supply-nya. Supply-nya ini 77. Karena tadi sudah terisi 36, maka kita perlu mengisi yang tabel kolom ketiga baris ketiga, sehingga 77 dikurangi 36 hasilnya 41. Nah, sehingga kolom dan baris dari
demand dan supply-nya sudah terpenuhi. Sehingga kita cari biaya pengangkutan pada alokasi pertama. Kita simbolkan, kita notasikan dengan Z. Kemudian kita kalikan antara ini dengan biaya transportasinya, yaitu 56 kali 8, kemudian 46 kali 24, kemudian 36 kali 15, 36 dikali 9, dan 41 dikali 24. Nah, setelah itu hasilnya dijumlahkan, sehingga biaya pengangkutan pada alokasi pertama yaitu sebesar 3.400. Memasuki langkah kedua metode MODI, kita mencari nilai UI dan VJ setiap baris dan kolom dengan menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Di sini UI merupakan adalah sebuah pemisalan dari baris, setiap baris 1, baris 2, dan baris 3. Sedangkan VJ ini adalah notasi dari setiap kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Dan CIJ di sini adalah cost yang menotasikan sebagai biaya transportasi setiap baris dan kolom. Selanjutnya kita cari setiap masing-masing nilai dari baris dan kolom yang ada permintaan atau angkanya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang harus kita cari. Yang pertama, kita misalkan di sini U1 itu di sini. U1 adalah 0. Maka selanjutnya kita cari U1 dijumlahkan dengan V1 sama dengan 8. 8 di sini adalah C11. Maka di sini C ini bernilai 8. Sehingga karena U1 tadi sudah diketahui bahwa U1 adalah 0, maka V1 sama dengan 8. Maka selanjutnya kita cari yang ada angkanya, yang ada permintaannya di sini yang bernilai 46. 46 ini berada di U2 V1. Sehingga U2 ditambah U1 hasilnya adalah biayanya 24. Sehingga kita masukkan tadi V1 sudah diketahui yaitu 8, sehingga U2 ditambah 8 sama dengan 24. Sehingga U2 diketahui 24 dikurangi 8 hasilnya 16. Kemudian kita cari yang ada permintaannya. Permintaan ini berada di baris U2 dan kolom V2, sehingga U2 dijumlahkan dengan V2 sama dengan C22 yaitu 15. Kita masukkan tadi U2 sudah diketahui sebesar 16, sehingga 16 ditambah V2 hasilnya 15, sehingga U2 hasilnya -1. Selanjutnya kita cari lagi yang ada angka atau nilai permintaannya berada di U3 V2, sehingga U3 dijumlahkan dengan V2 mendapatkan sama dengan 9, sehingga V2 tadi sudah diketahui yaitu -1, sehingga U3 dimasukkan V2 nya, V2 dimasukkan -1, sehingga U3 hasilnya adalah 10. Kemudian yang terakhir yang ada angka permintaannya, sehingga angka permintaan ini berada di U3 V3, sehingga U3 dijumlahkan dengan V3 hasilnya 24, sehingga U3 ini dimasukkan karena sudah diketahui yaitu tadi 10. Kita masukkan 10 ditambah V3 hasilnya adalah 24, sehingga V3 hasilnya nilainya yaitu 14. Kemudian kita masukkan ke sini. U1 kita mendapatkan 0, U2 16, U3 nya 10, V1 8, V2 sama dengan -1, dan V3 sama dengan 14. Pada setiap sel-sel yang kosong, perhatikan sebelumnya sel-sel ini adalah sel kosong yang tidak ada isinya, maka kita simbolkan dengan K12. K12 ini, 1 ini adalah baris ke-1 dan 2 ini adalah kolom kedua. Maka cara mencarinya adalah menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI kurangi VJ. Kita mencari K12 yang pertama, yaitu kita masukkan C12 dikurangi U1 dikurangi V2. C12 di sini bernilai 4. 4 ini adalah biaya transportasi.
pada baris pertama kolom kedua. Kita tuliskan 4, di sini dikurangi 0 karena U1 di sini adalah 0. Karena tadi kita sudah mencari nilai U dan V-nya, maka tinggal memasukkan U1 di sini 0, sedangkan V2 di sini adalah min 1, sehingga hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita cari K13. K13 di sini kita rumuskan C13 dikurangi U1 dikurangi V3. C13 bernilai 7, sedangkan U1 di sini bernilai 0. Kemudian V3 di sini bernilai 14, sehingga hasilnya min 7. Dan kita cari selanjutnya yaitu K23 dan K31 seperti langkah sebelumnya, sehingga kita peroleh K31 bernilai 2, K23 bernilai min 14. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai K yang memiliki nilai paling negatif. Dari di antara nilai K ini yang paling negatif adalah nilai min 14, sehingga kita tahu bahwa min 14 ini berada pada K23. Maka kita cari K23. K23 berarti pada baris kedua kolom ketiga. Ternyata K23 berada di sini. Nah, sehingga kita di sini langkah selanjutnya kita mencari lintasan yang sesuai dengan lintasan stepping stone. Nah, kita membuat lintasan yang dalam satu kali lintasan akan kembali pada titik awal. Maka langkah pertama kita cari. Ternyata K23 terletak pada sel di sini. Kemudian kita simbolkan dengan positif. Kemudian kita ke bawah, kita simbolkan dengan negatif. Kemudian kita ke kiri, kita simbolkan positif. Kemudian ke atas, kita simbolkan negatif. Kemudian kembali lagi ke titik awal. Nah, selanjutnya kita perhatikan tanda-tanda positif dan negatifnya. Yang kita lihat, kita fokus kepada tanda negatif. Tanda negatif ada 2, yakni yang memiliki angka permintaan 41 dengan 36. Kita pilih angka yang memiliki nilai terkecil, yaitu 36. Maka di setiap sel-sel ini tadi kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan tanda ini dengan angka 36, sehingga 0 ditambah 36 dan 41 dikurangi 36, kemudian 36 ditambah 36 dan 36 dikurangi 36. Sehingga kita memperoleh tabel transformasi terbaru seperti ini. Dan kita cari biaya transportasi pada alokasi tahap kedua ini dengan cara seperti langkah yang sebelumnya dijelaskan tadi, dengan mengalihkan angka permintaan dengan biaya transportasi sehingga memperoleh biaya transportasi pada alokasi kedua yaitu sebesar 2.896. Karena tadi nilai K-nya masih ada yang negatif, maka kita perlu mengulangi langkah-langkah kedua sampai langkah terakhir sampai kita mendapatkan nilai K yang tidak negatif. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ulangi lagi langkah-langkah kedua, yaitu mencari nilai UI dan VJ pada setiap baris dan kolom dengan formula yang sudah dijelaskan tadi, yaitu UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita masukkan lagi, kita misalkan U1 ini adalah 0. Kemudian kita cari lagi yang ada angka atau angka permintaan atau pengalokasian ini berada di U1 plus V1 dengan biaya kos 24, sehingga menghasilkan U2 16 dan U3 24, dan kita cari V1 ini 8, V2 min 15 dan V3 0. Nah, langkah selanjutnya kita ulangi kembali langkah-langkah metode Modi yang ketiga tadi, yaitu mencari nilai perubahan KIJ dengan pada setiap sel-sel yang masih kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Sel-sel yang masih kosong ini berada di posisi K12, K13, dan K22 serta K31. Maka kita cari satu persatu, dimulai dari K12 dulu. Kita masukkan nilainya sehingga K12 memperoleh nilai 19, K13 memperoleh nilai 7, K22 memperoleh nilai 14, dan K31 memperoleh nilai min 16. Langkah selanjutnya kita cari nilai K yang memiliki nilai yang paling negatif, yaitu adalah min 16. Min 16 ini berada di posisi
K31. Lalu kita cari K31 adalah sel ini, sehingga sel ini dijadikan sebagai titik tolak perubahan. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat lintasan stepping stone-nya. Lintasan stepping stone-nya ini akan kembali pada titik tolak perubahan ini. Kita awali dengan menuju ke kanan di nilai permintaan 5, kemudian ke atas 36, kemudian ke 46, dan terakhir kembali lagi ke titik awal. Sehingga kita kasih tanda positif, negatif, positif, dan negatif. Kita lihat, kita fokus pada tanda negatif. Kita cari nilai negatif yang paling kecil, yaitu 5. Sehingga masing-masing sel ini kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan bilangan 5 sesuai dengan tanda-tanda yang sudah kita tuliskan tadi. Sehingga 5 dikurangi 5, 36 ditambah 5, 46 dikurangi 5, 0 ditambah 5. Selanjutnya kita peroleh tabel transportasi terbaru seperti pada video. Langkah selanjutnya kita cari total biaya pengangkutan atau transportasi alokasi ketiga dengan mengalihkan angka permintaan ini dengan biaya transportasi, sehingga total biaya pengangkutan pada alokasi ketiga ini sebesar 2.816. Dikarenakan tadi nilai K masih ada yang negatif, maka kita perlu mengulangi kembali langkah-langkah metode Modi dari langkah kedua sampai seterusnya. Selanjutnya kita cari lagi nilai UI dan VJ-nya pada setiap barisan kolom dengan menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita misalkan kembali U1-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan kembali U1 plus V1, kita dapat V1 adalah 8. Kemudian kita dapat U2 16, U3 8, V21, V3 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai perubahannya KIJ pada setiap sel-sel yang masih kosong. Dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Masing-masing sel yang masih kosong ini kita tuliskan dengan K1, K13, K22, K33. Kita cari nilai masing-masing sel yang masih kosong dengan formula tadi, kita masukkan atau substitusikan ke dalamnya. Kita masukkan nilai U-nya, kita masukkan nilai V-nya, sehingga K12 kita peroleh 3, K13 memperoleh 7, K22 memperoleh min 6, K33 memperoleh nilai 16. Selanjutnya kita cari nilai K yang memiliki nilai paling negatif, yakni di sini adalah min 2, sehingga min 2 ini berada di posisi K22. K22 ini berada di posisi yang sel ini. Sehingga setelah itu langkah selanjutnya kita cari lintasan stepping stone-nya. Lintasan stepping stone ini berada di sini, yaitu K22 yang menjadi titik tolak perubahan, sehingga lintasannya kita mulai ke kiri, kemudian ke bawah, ke kanan, dan kembali ke titik semula. Kita kasih tanda ini positif, negatif, positif, dan negatif. Kita fokus pada yang bertanda negatif. Kita cari yang memiliki angka atau nilai yang paling kecil antara 41 dengan 72, yakni 41. Maka masing-masing dari sel lintasan ini tadi kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan 41. Yang titik awal kita jumlahkan, karena ini tandanya jumlah, kita jumlahkan dengan 41. Yang kedua kita kurangkan 41. Yang kedua kita jumlahkan dengan 41. Dan yang sel ini juga dikurangkan dengan 41. Sehingga kita peroleh tabel transformasi baru, yakni seperti pada video. Kemudian kita cari total biaya pengangkutan pada alokasi keempat ini dengan cara mengalihkan angka pengalokasian ini dengan biaya transformasi. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita peroleh total biaya pengangkutan pada alokasi keempat sebesar 2.734. Karena kan di sini nilai K-nya masih ada yang negatif, yakni negatif 2, maka kita perlu mengulanginya kembali metode Modi langkah kedua sampai seterusnya. Selanjutnya kita cari kembali nilai UI dan VJ pada setiap baris dan kolom dengan menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita misalkan kembali U1 di sini adalah sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai-nilai yang ada
angka pengalokasiannya di sini. Berarti U1 plus V1 di sini sama dengan 8, sehingga V1 diperoleh 8. Kemudian dan seterusnya dengan mensubstitusikan nilai U dengan V. Kita peroleh U1 di sini 0, U2 14, U3 8, V1 8, V2 1 dan V3 bernilai 2. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung nilai perubahan KIJ pada setiap sel-sel yang masih kosong dengan menggunakan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Kita tuliskan sel yang masih kosong ini dengan K12, K13, K21 dan K33, sehingga kita cari nilai masing-masing dari sel yang masih kosong ini dengan mensubstitusikan nilai-nilai C, U sama V nya, sehingga kita peroleh K12 sebesar 3, K135, K212 dan K33 sebesar 14. Sehingga pada alokasi terakhir ini ternyata nilai K yang bernilai negatif sudah tidak ada lagi. Otomatis pengalokasian ini sudah berakhir pada tahap ini, sehingga biaya total pengangkutan pada pengalokasian tahap terakhir sebesar 2.734. Kesimpulannya adalah, jadi pengalokasian unit barang dari sumber A, B, dan C ke kota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang optimal dengan biaya minimal 2.734. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.